saya Gusti Fauzan Mutakin dengan NIM 0504584459 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ UT Daerah Pekanbaru. Di video ini saya akan membuat tugas 3 praktikum dari mata kuliah Basis Data. Langsung saja saya ke soal, di mana soal tugas 3 ini ada 2 perintah. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, kemudian yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan mengerjakannya yaitu panduan yang telah diberikan di e-learning atau di dalam buku materi pokok ya, judul basis data dengan kode MSIM 4206. Baik, langsung saja saya akan lakukan praktik. Langkah pertama saya akan membuka exam control panel. Kemudian kita start di Apache dan MySQL. Setelah berwarna hijau, kita bisa langsung meluncurkan di MySQL. Kita tekan admit, maka akan dibawa ke web browser. Baik, berikut adalah tampilan awal dari PHP main admin. Untuk tugas 3 ini saya melakukan kasus pada tugas 2 yang lalu ya. Ya, tugas 2 basis data. Berikut sudah ada tabel-tabel ya. Selanjutnya kita akan melakukan tugas pertama, itu soal pertama yaitu melakukan praktikum transaksi ya. Dalam melakukan transaksi terdapat beberapa perintah ya. Di sini ada perintah commit, ada perintah rollback, kemudian yang ketiga itu ada perintah checkpoint, dan yang terakhir itu ada perintah trigger. Pertama-tama kita melakukan perintah commit ya, dimana perintah commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data ya. Kita langsung saja ke praktiknya. Di sini kita pilih routine, kemudian create new routine. Untuk nama rutinnya saya beri nama transaksi 1. Untuk parameternya di dropkan saja atau dihapus ya. Untuk isinya sudah saya bikin ya, sudah saya buat dan tinggal saya copy, kemudian tinggal saya go-kan. Ya, di sini ada begin, start transaction. Untuk memasukkan data pasien ya, ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin pasien. Yang berisikan data tersebut adalah ID pasiennya 6, kemudian namanya Dito, alamat Jalan Pakis Haji nomor 23, kemudian jenis kelaminnya 1. Memilih dari tabel pasien ya, kemudian selesai. Coba kita langsung go. Oke, telah berhasil dibuat transaksi 1. Coba kita execute, apakah berhasil? Baik, di sini berhasil menambahkan data pasien baru ya, data pasien dengan ID pasien 6, nama pasien Tito, alamat pasiennya, dan jenis kelamin. Di sini berhasil menambahkan data pasien. Kemudian kita lihat ke tabel pasien. Terlihat bahwa data pasien tersebut belum berhasil ditambahkan. Kenapa? Karena pada saat kita membuat transaksi 1, kita tidak membuat perintah commit. Kita tidak memasukkan perintah commit ya. Untuk itu kita coba lakukan ke transaksi 2 dengan memasukkan perintah commit.
Oke, sudah berhasil ya. Di sini hanya menambahkan perintah commit, kemudian selesai. Selanjutnya kita coba go, kemudian execute. Oke, di sini sama seperti pada transaksi 1 ya, berhasil menambahkan data pasien baru yang bernama Dito. Kemudian kita lihat pada tabel pasien. Oke, berhasil ya. Data pasien baru Tito berhasil ditambahkan pada tabel pasien. Selanjutnya kita langsung melakukan perintah rollback, di mana perintah rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Artinya pada saat kita melakukan update data pasien atau data baru pasien, kemudian kita menggunakan perintah rollback, maka data pasien atau update data pasien tersebut tidak akan terjadi perubahan karena akan menggugurkan atau membatalkan perintah tersebut. Kita coba praktek ya. Kita melakukan update data pasien menggunakan perintah rollback tanpa menggunakan perintah commit ya. Oke, di sini kita mengupdate nama pasien, di mana nama pasien tersebut kita ubah menjadi Danar di ID pasien ketiga ya. Kemudian ada perintah rollback, di sini kita hapus dulu commitnya. Kemudian memilih dari pasien tabel pasien, kemudian selesai. Coba kita go, kita execute. Ya, terlihat di sini ya, belum terjadi perubahan data. Pada ID pasien ketiga, nama pasiennya masih tetap ya, masih awal Olivia, dimana tadi kita ingin mengubah nama pasiennya menjadi nama Danar. Tetapi di sini masih sama karena kita menggunakan perintah rollback, yaitu artinya perintah tersebut menggugurkan atau membatalkan. Kemudian kita coba lagi ya untuk mengubah atau mengupdate data pasien pada ID ketiga tadi. Nah, di sini kita melakukan update data pasien menggunakan perintah rollback dengan menggunakan perintah commit pula. Oke ya. Di sini kita memasukkan data pasien ya, data pasien baru Hanif. Kemudian beserta alamat pasien dan jenis kelamin. Di sini kita memasukkan data baru. Data baru yang dimana nanti akan bertambah data baru data dengan ID pasien 7 setelah ID pasien 6 nanti. Namun kita menemukan perintah rollback ya. Kita menggunakan perintah rollback yang dimana artinya data pasien baru Hanif tersebut tidak akan bertambah karena menggugurkan atau membatalkan tambahan data pasien baru tersebut. Kemudian ada update data pasien ya di ID pasien ketiga tadi ya yang bernama Olivia ya. Kemudian untuk nama pasien di ID pasien ketiga yang awalnya Olivia kita ganti menjadi nama Elsa ya. Update nama saja ya. Kemudian terdapat perintah commit. Nah, di sini sudah pasti akan terjadinya perubahan update. Coba kita lanjut ke go. Selanjutnya kita coba execute. Nah, terlihat ya. Di sini terjadi perubahan pada data pasien ke ID pasien yang di nomor 3. Yang awalnya nama pasien Olivia, maka akan berubah dan memperbarui nama pasien tersebut menjadi nama Elsa. Kita lanjut ke perintah nomor 3. Perintah ketiga itu ada namanya checkpoint ya. Checkpoint tersebut merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan, berarti ini rollback
ya, membatalkan tadi ya, membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi tersebut belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir ya. Kita langsung saja lakukan praktiknya. Oke, terlihat di sini begin start transaction, kemudian memasukkan data pasien. Ya, terlihat di sini ada begin, kemudian start transaction, kemudian memasukkan data pasien baru ya. Di sini data pasien tadi ya, yang baru data pasien Hanif beserta ID pasien, alamat pasien dan jenis kelaminnya. Kemudian menyimpan pada save point ke 1. Nah, di sini nanti akan menambahkan data baru pasien, kemudian memasukkan data pasien yang bernama Tina, di mana ID pasiennya bernomor 8, kemudian beserta alamat dan jenis kelamin pasien. Nah, di sini akan terdapat perintah rollback ya, yang artinya akan mengukur atau membatalkan. Maka data pasien Tina tersebut tidak akan terjadi penambahan data baru ya. Kemudian memasukkan data pasien yang bernama data pasien baru ya, Lutfi, kemudian ID pasien, alamat pasien dan jenis kelaminnya. Kemudian terdapat perintah commit. Oke, terdapat perintah commit ya. Berarti di sini kita simpulkan bahwa data baru yang akan muncul nanti, yang akan ditambahkan nanti, itu adalah data pasien Hanif dan data pasien Lutfi. Untuk data pasien Tina itu tidak akan bertambah karena terdapat perintah rollback, yaitu akan menggugurkan atau membatalkan ketika kita ingin menambahkan data pasien atau mengupdate data pasien. Coba kita go, kemudian execute. Ya, terlihat di sini bahwa data pasien yang baru yang bernama Hanif dan Lutfi beserta alamat pasien dan jenis kelaminnya berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba cek ya pada tabel pasien tadi. Nama Elsa-nya berubah ya menjadi nama yang terbaru. Kemudian penambahan data baru pada tabel pasien. Dengan ini perintah ketiga berhasil dikerjakan. Selanjutnya kita melakukan perintah selanjutnya, yaitu adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan. Sebelum melakukan trigger, kita akan membuat tabel terlebih dahulu ya. Tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja kita ke SQL, kemudian kita buat tabel obat. Kemudian go. Terlihat tabel obat berhasil ditambahkan. Selanjutnya menambahkan tabel transaksi obat. Oke, berhasil menambahkan transaksi obat ya. Selanjutnya kita masuk ke tabel obat, kemudian struktur, kemudian kita akan memberikan indeks pada ID obat. Kemudian kita pergi ke tabel transaksi obat.
kemudian struktur untuk pemberian indeks. Di sini kita berikan indeks pada ID transaksi, kemudian ID pasien, dan yang terakhir yaitu ID obat. Selanjutnya kita pergi lagi ke tabel obat. Ya, kita memasukkan nama obat. Ini adalah data-data obat ya. Kita masukkan saja. Selanjutnya kita menambahkan obatnya lagi ya. Di sini ID obat nomor 2. Untuk kode obat itu A2. Untuk nama obat yang kedua tadi itu ada amoxicillin. Untuk stok obatnya itu ada 15. Kita menambahkan satu lagi. Untuk melakukan pembuatan data obat berhasil dilakukan. Selanjutnya kita pergi ke database tugas 2 basis data, kemudian ke designer untuk melakukan relationship. Kemudian kita hubungkan, tapi sebelum itu kita save dulu ya. Oke, kita hubungkan. Berhasil menghubungkan ya. Selanjutnya kita melakukan triggers pada panduan berikut. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat tersebut akan berkurang. Oke, kita pergi ke tabel obat, kemudian ke triggers, kemudian kita membuat trigger baru. Nah, di sini kita beri nama TG Dual. Untuk tabel kita pilih transaksi obat ya, karena kita akan melakukan transaksi obat di tabel transaksi obat. Kemudian ini kita pilih after. Kita go. Oke, berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke pergi tabel ke transaksi obat, kemudian pergi ke insert untuk melakukan transaksi obat ya. Kita memilih obat. Di sini kita misalkan ID transaksi 2. Kita lihat dulu ya stok obatnya.
Pada contoh kasus tersebut, pasien ingin membeli obat amoxicillin ya sebanyak 5 buah. Untuk ID obat pada obat amoxicillin itu ada di obat kedua ya. Untuk jumlah obat, pasien ingin membeli 5. Kemudian untuk total harga obat amoxicillin tadi itu adalah seharga 15.000. Oke, kemudian kita go. Kemudian kita cek ke tabel obat apakah berkurang. Nah, terlihat ya, obat amoxicillin telah berkurang sebanyak 5 buah. Yang tadi yang awalnya stok awalnya 20 akan berkurang menjadi 15 ya, karena pasien membeli 5 buah obat. Kemudian kita contohkan lagi ya, kita contohkan ketika pasien ingin membeli obat amikacin. Pasien tersebut akan membeli obat amikacin sebanyak 10 buah. Kita lihat tadi ya, stok awal obatnya itu ada 15 ya. Sini saya misalkan nama pasiennya adalah Elsa. Untuk ID obat amikacin tadi itu ada ke ID obat pertama. Kemudian pasien ingin membeli 10 total. Kemudian itu harga obat amikacin itu ada seharga 20.000. Kemudian kita go. Kemudian kita lanjut ke tabel obat. Oke ya, berkurang. Yang dimana stok awalnya 10, maka akan berkurang menjadi 5 buah stok ya pada obat amikacin, karena pasien membeli obat sebanyak 10 buah. Baik, dengan ini untuk pengerjaan soal nomor 1 telah berhasil dikerjakan. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Ibu Tutor selaku pembimbing saya di mata kuliah basis data ini, bahwasanya untuk mengerjakan nomor 2 di tugas 3 ini, mohon maaf saya tidak bisa Ibu Tutor karena saya memiliki kendala pada laptop saya ya, karena laptop saya ada kendala di bagian hardware-nya, sehingga jika saya paksakan untuk melakukan pengerjaan tugas nomor 2 akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup sekian tugas 3 saya kali ini. Bila ada kesalahan, kurang jelas pada setiap pengerjaan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.